Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Ananda yang solih dan solihah, di materi sebelumnya kita telah mempelajari tentang Quran Surah Al-Asr. Kali ini kita akan membahas tentang memahami hadis terkait anjuran menuntut ilmu. Ananda di rumah sudah pada siap? Jangan lupa bukunya disiapkan juga ya, agar Ananda di rumah dapat menyimaknya. Ananda di rumah, sebelum kita mulai belajar, yuk kita dengarkan dulu lagu berikut. Wah, asik ya lagunya, Ananda suka kan? Ananda yang solih dan solihah, sebagai umat muslim kita diwajibkan menuntut ilmu. Jangan malas dan bosan ya, karena ilmu bisa menerangi kita dari kegelapan. Maksudnya adalah ilmu bisa mengangkat kita dari kebodohan dan menjadikan kita orang yang lebih pintar. Ananda di rumah mau kan menjadi pintar? Selain itu, ilmu merupakan pedoman hidup kita. Dengan ilmu, kita bisa menguasai dunia. Bahkan Allah akan mempermudah orang yang menuntut ilmu untuk masuk ke surga. Ayo, di antara kalian siapa yang mau masuk surga? Wah, kita semua pasti mau ya masuk surga, termasuk Bunda Fitri. Nah, sekarang Bunda Fitri mau bertanya nih,
Apa sih arti dari menuntut ilmu? Ya, betul sekali. Menuntut ilmu adalah mencari ilmu baik dengan cara bertanya, mendengar, melihat, atau membaca. Menuntut ilmu sangat penting. Tahukah Anda di rumah bahwa wahyu pertama yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu berbunyi Iqra, artinya bacalah. Dalam wahyu tersebut secara tidak langsung Allah memerintahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menuntut ilmu, dan yang perlu kita ketahui dan perlu kita ingat bahwa hukum menuntut ilmu adalah wajib ya, sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh hadis Ibnu Majah yang berbunyi thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Dan hadis kedua bunyinya man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh suatu perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Tirmizi. Ayo kita baca bareng-bareng hadisnya. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Yang kedua, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Oke, bisa semua ya, jangan lupa dihafalkan. Nah, jadi maksud dari hadis yang pertama yang berbunyi talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, diwajibkan bagi setiap muslim menuntut ilmu, adalah bahwa menuntut ilmu tidak hanya bagi untuk laki-laki atau perempuan saja, akan tetapi semua umat muslim, baik itu laki-laki, perempuan, tua, muda, anak kecil, semuanya wajib menuntut ilmu. Nah, contohnya seperti kalian yang masih anak-anak menuntut ilmu di SD YWKA Real Homeschool Bandung. Bahkan Bunda Fitri dan bunda-bunda yang lain serta ayah guru masih diwajibkan menuntut ilmu agar kami dapat memberikan atau dapat menyampaikannya kepada Ananda semuanya. Bagaimana? Sudah paham kan? Oke, sedangkan hadis yang kedua menjelaskan bahwa Allah akan memudahkan orang-orang yang sedang menuntut ilmu untuk masuk surga. Karena dengan ilmu yang kita pelajari, kita dapat mengetahui amalan apa saja yang membuat kita masuk surga. Dengan ilmu, kita bisa mengetahui bagaimana salat yang benar, wudu yang tertib, mana perbuatan yang baik, dan mana perbuatan yang tidak baik, sesuai dengan yang dianjurkan atau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, Ananda yang solih dan solihah, kalian harus lebih semangat lagi ya belajarnya. Apa yang sudah kalian pelajari dipertahankan dan disempurnakan lagi, karena Allah sangat mencintai dan menyayangi orang-orang yang menuntut ilmu. Siap? Oke. Itulah materi agama hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika masih banyak kekurangannya. Dan tidak lupa untuk selalu dipelajari, pahami, dan amalkan. Jagalah kesehatan dengan selalu membiasakan pola hidup sehat dan istiqomah selalu dalam melaksanakan ibadah. Tetap semangat dan tetap bahagia meski belajar di rumah saja. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kau kotori, jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati,